Kembali bergabung dengan rekan Nadia Valery yang kini masih berada di PN Jakarta Selatan. Maksud kami, kita akan bergabung bersama Syafaati Suryo yang saat ini masih berada di PN Negeri Jakarta Selatan, yaitu halo Syafa, apa perkembangan yang bisa disampaikan dari sana? Ya, April dan pemirsa, 1 jam pasca sidang berakhir, saat ini suasana di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah berangsur sepi, berbeda dengan beberapa saat sebelumnya di mana histeria dari para pendukung Richard Eliezer memenuhi seluruh sudut ruangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini para pendukung dari Eliezer sudah berangsur-angsur meninggalkan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka sudah mulai pulang untuk kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Kemudian untuk pihak dari kuasa hukum Richard Eliezer maupun dari jaksa penuntut umum juga sudah meninggalkan ruang sidang utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, pasca pembacaan putusan, jaksa penuntut umum belum mengutarakan sikap atau keputusannya apakah akan mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Richard Eliezer. Jaksa masih memiliki waktu selama 7 hari ke depan untuk menentukan apakah kemudian akan mengajukan banding atau menerima vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ini tentunya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, di mana sebelumnya jaksa menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Ada sejumlah hal-hal meringankan yang dibacakan hakim dalam amar putusannya. Di antaranya menurut hakim, Eliezer bersifat sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan. Eliezer juga telah bersedia menjadi justice collaborator atau pihak yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum sebagai salah satu pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama untuk kemudian mengungkapkan atau membeberkan fakta-fakta terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain itu, menurut hakim, Eliezer dinilai masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meneruskan perjalanan hidup selanjutnya. Di samping itu, menurut majelis hakim dalam hal-hal yang meringankan untuk Eliezer, majelis hakim menilai bahwa Eliezer sudah secara tulus dan ikhlas memohon maaf kepada keluarga korban, yakni kepada orang tua dari Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana kedua orang tua Yosua juga sudah mengutarakan telah memaafkan atas perbuatan Eliezer yang telah mengeksekusi atau menembak Yosua atas perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo, yang kemarin telah lebih dulu dijatuhi vonis pidana mati oleh majelis hakim. Sementara untuk hal yang memberatkan dalam amar putusan terhadap vonis Eliezer, majelis hakim menyebut bahwa Eliezer tidak menghargai relasi atau hubungan antara Eliezer dengan rekannya sesama ajudan yang juga berasal dari institusi Polri, yaitu Yosua, sehingga Eliezer bersedia secara sadar menerima perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Yosua, di mana dalam pertimbangan hakim dalam lembaran-lembaran putusan yang tadi dibacakan, memang Eliezer dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, diantaranya memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan juga memenuhi unsur keterlibatannya dalam suatu pembunuhan berencana sehingga menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat. Namun dengan banyaknya alasan meringankan yang menurut hakim ini kemudian pantas menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Dan tadi seperti yang kita saksikan bersama-sama pasca hakim menjatuhi vonis 1 tahun 6 bulan kepada Eliezer, suasana riuh sorak-sorai dari pengunjung Eliezer juga sempat memenuhi seluruh sudut Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Histeria para pendukung ini terdengar riuh sekali, April dan pemirsa, di mana mereka semua ini larut dalam kegembiraan karena apa yang mereka harapkan, yakni vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, akhirnya terkabul, di mana Eliezer kemudian
mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang itu juga dipotong oleh masa tahanan. Sebelumnya ibunda dari Yosua, yakni Rosti Simanjuntak yang hadir di pengadilan tadi juga sebelum sidang dimulai berharap agar majelis hakim menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya dan yang paling ringan untuk Eliezer. April. Ya, Safa, apakah tadi sempat ada informasi mengenai respon dari keluarga Joshua Huta Barat atas vonis yang ditetapkan oleh Richard Eliezer? Ya, April dan pemirsa, tadi usai majelis hakim membacakan vonis terhadap Richard Eliezer, ini ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak yang hadir di ruang sidang sambil memegang foto sang anak yang mengenakan seragam Polri lengkap, memang sempat terlihat juga ikut bersyukur karena akhirnya Richard Eliezer dijatuhi vonis yang jauh lebih ringan. Ini juga sebagaimana dengan harapan dari keluarga Yosua. Sebelumnya keluarga Yosua menyatakan agar hakim menjatuhkan vonis yang seringan-ringannya untuk Eliezer karena sudah bersedia menjadi justice collaborator dan membeberkan fakta-fakta kasus ini secara jujur dan kooperatif. Pihak keluarga juga sebelumnya sudah kerap kali mengungkapkan bahwa keluarga Yosua sudah memaafkan Eliezer secara tulus. Kemudian pasca hakim membacakan vonisnya, ibunda dari Yosua bersama pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat langsung meninggalkan ruang sidang dan enggan menjawab pertanyaan dari awak media. April. Baik, Syafa, apakah ada respon dari Richard Eliezer pasca majelis hakim menetapkan vonis 1 tahun 6 bulan? Ya, April dan pemirsa, seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama saat majelis hakim membacakan amar putusannya, di mana Eliezer kemudian dipersilahkan untuk berdiri di muka persidangan dan hakim membacakan pertimbangan dan juga hal-hal yang memberatkan serta meringankan Eliezer, kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Tampak Eliezer ini sangat terharu dan bersyukur. Ia juga terlihat, raut kebahagiaan juga terlihat di wajahnya. Eliezer langsung menunduk sambil menutup mukanya dan kemudian sorak-sorai dari pendukungnya juga langsung menyambut apa yang disampaikan oleh majelis hakim terkait vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Eliezer. Namun setelah itu Eliezer langsung digiring keluar dari gedung pengadilan dan tidak sempat atau tidak berkenan untuk mendekati awak media yang sudah menantinya untuk memintai tanggapan atas vonis hakim yang baru saja dijatuhkan kepada Eliezer. Namun berdasarkan keterangan dari pengacara Eliezer, Roni Talapesi, beberapa saat lalu usai persidangan berakhir, menurut Roni, Eliezer sangat bersyukur, ia sangat menyambut baik dan merasa sangat bahagia atas vonis yang baru saja diterimanya karena ini sesuai dengan harapan Eliezer dan keluarga Eliezer, yakni mendapatkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Adapun untuk kondisi fisik, mental maupun psikologi Eliezer sejauh ini menurut Roni Talapesi disebutkan dalam kondisi yang cukup baik dan saat ini Eliezer disebutkan perlu banyak waktu untuk beristirahat pasca menjalani persidangan yang cukup panjang dan tentunya melelahkan. April. Baik, Syafa, ini rupanya kebahagiaan atas vonis ringan yang ditetapkan oleh Richard Eliezer tidak dirasakan hanya oleh kuasa hukum dan juga Richard saja, namun juga pendukung Richard yang banyak sekali hadir langsung di sana. Apakah ada respon mungkin dari salah satu pendukung Richard di sana atas vonis ringan? Ya, April dan pemirsa, tadi sesaat majelis hakim menjatuhkan vonis ringan terhadap Richard Eliezer. Ini kemudian disambut langsung oleh histeria para pendukung Eliezer yang sudah datang dari berbagai daerah. Mereka datang sejak pagi tadi secara berkelompok sambil membawa ragam atribut untuk mendukung Eliezer agar divonis seringan-ringannya oleh majelis hakim. Kemudian harapan mereka pun terkabul. Akhirnya majelis hakim
menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Pasca hakim menjatuhkan vonis terhadap Eliezer, suasana di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini langsung berubah drastis menjadi riuh dan penuh dengan histeria dari para pendukung Eliezer yang terus mengucapkan syukur, dan sebagian dari mereka juga bersemangat menyanyikan berbagai yel-yel yang rupanya telah disiapkan kepada Eliezer. Mereka juga mengapresiasi jalannya persidangan, mengapresiasi para penegak hukum yang sudah terlibat menangani, memeriksa, dan memutus perkara ini, baik kepada majelis hakim, jaksa, dan juga para pengacara yang sudah berjibaku mengungkapkan fakta demi fakta dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang didalangi oleh Verdi Sambo. April. Ya, Syafa, pasca vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim ini yang dipikirkan adalah keselamatan dari Richard Eliezer. Seperti apa LPSK dan juga lembaga terkait melindungi atau menjaga Richard Eliezer ini sepengamatan Anda? Ya, ini tentu yang menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk publik, bagaimana kemudian keamanan dari Richard Eliezer pasca dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Mungkin ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan keselamatan Richard Eliezer karena dijatuhi vonis ringan, yang ini kalau dibandingkan dengan terdakwa lainnya sangat jauh begitu ya, April. Verdi Sambo dijatuhi vonis mati, kemudian Putri Chandrawati dijatuhi vonis 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Namun karena Richard Eliezer sejak awal sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator, ia sudah berada di dalam naungan perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan juga didukung tentunya oleh publik, dan bahkan ini pendukungnya juga dapat dikatakan cukup banyak ya, yang turut mengawal jalannya sidang sejak awal sampai akhir. Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, menjamin bahwa Richard Eliezer akan tetap dalam kondisi yang baik secara fisik, mental, dan tidak perlu diragukan lagi keselamatannya karena akan ada pihak-pihak yang menjaga usai ada putusan majelis hakim atau putusan hukum yang ingkrah atas kasus ini. April.